طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، فيا أحبب الله وأحبب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله ثم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. Kita bersyukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan juga hidayahnya serta nikmat-nikmatnya pada pagi hari ini di awal bulan yang penuh keberkahan, yaitu awal dari bulan Dzulhijjah. Kita dapat melangsungkan pertemuan perdana dan pertama kita membahas sebuah risalah yang tipis, namun banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan setelah kita menelaah, membaca, serta semoga nanti bisa kita praktekkan, implementasikan di dalam berkehidupan. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihat. Dan tentunya salawat teriring salam terlimpah curah selalu kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sebaik-baiknya contoh yang patut kita tiru. Apapun yang ada pada diri beliau, ya, bahwasanya akhlak, adab, keilmuan, sikap, nilai moral, semuanya tersimpan rapih, berisi dengan kemuliaan-kemuliaan yang jauh lebih tinggi dari orang yang paling mulia di zaman ini. Nah, ya, beliau adalah tolak ukur, parameter yang harus selalu kita gunakan. Nah, sebagaimana disebutkan, beliau adalah mizanul akbar, timbangan terbesar. Nah, maksudnya apa? Tolak ukur kita dalam berkehidupan. Begitu juga ketika kita ingin menjadi pribadi yang tenang, pribadi yang mulia, maka Rasulullah terlebih dahulu telah mencontohkan bagaimana cara menjadi orang yang hatinya bersih, hidupnya tenang, keberjalanannya di dalam kehidupan penuh dengan ketenangan, ya. Barakallahu fikum. Nah, teman-teman semua, bahwasanya pembelajaran kita membahas kitab ini, kitab yang berjudul Asyru Qawaida fi Tazkiyatin Nafas, atau bahasa Indonesianya adalah 10 kaidah dalam membersihkan jiwa. Nah, ini adalah pembahasan untuk menyelaraskan pembelajaran ilmu bahasa Arab kita, agar nantinya ilmu bahasa Arab yang kita pelajari, ketika kita telah memahaminya, bisa melembutkan hati kita di tengah masyarakat. Nah, karena Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, ya, pernah mengatakan, dari rangkaian ilmu syar'i, kalau kita tekun di dalamnya, maka akan ada nilai-nilai mulia yang akan kita dapatkan dari setiap masing-masing ilmu tersebut. Di antaranya, kata beliau, man hafidhal Qur'ana, kata Al-Imam Syafi'i, siapapun yang dia menghafalkan Al-Quran,
Ya. Siapapun yang dia menghafalkan Al-Quran, azumat hurmatuh. Nah, maka akan diangkat kehormatannya, kata Imam Syafi'i. Ya. Maka di sini penting bagi kita untuk senantiasa terus-menerus menghafalkan Al-Quran meski tidak hafal-hafal. Karena poinnya bukan apa? Bukan siapa yang paling cepat hafal, tapi siapa yang mampu bertahan lebih lama untuk apa? Menghafalkan Al-Quranul Karim. Karena seseorang yang sudah hafal Quran pun tetap untuk menghafalkan Al-Qur'annya, tetap untuk membaca bacaan Al-Qur'annya, bukan langsung diletakkan Al-Qur'annya dan tidak lagi dibaca Al-Qur'annya. Tidak demikian. Kemudian yang kedua, di dalam ilmu fikih, kita pun juga harus mempelajari ilmu fikih. Ilmu fikih ini nanti ada yang sifatnya prioritas harus kita pelajari berkaitan dengan ibadah sehari-hari. Ya, di antaranya yang langsung berkaitan terikat erat dengan apa? Ibadah dalam simpul keislaman, rukun Islam. Nah, itu wajib kita pelajari tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, ya. Naam, tentang haji. Baik, ya. Apa kata Al-Imam Syafi'i? Wa man talabal al-fiqha, ya. Wa man talabal fiqha naila qadruhu. Naila qadruhu. Siapa saja yang mempelajari ilmu fikih, maka kemampuannya itu akan berkembang semakin luas dia. Nah, ya. Karena dikatakan oleh ulama, kullama izdada, ya, setiap kali bertambah, ya, fikrur rajul, yaitu wawasan seseorang, maka aqala ingkaruhu linnas. Akan sedikit dirinya menyalahkan orang. Maksudnya di sini bukan berarti kita tidak boleh menyalahkan. Nah, tapi akan lebih bijak kita ketika menilai. Karena menyalahkan itu kan bagian dari apa? Assessment, penilaian. Nah, akan lebih bijak. Dan ini akan menyelamatkan diri kita di dalam kehidupan. Semakin tenang. Ya kan? Kemudian yang ketiga. Wa man arafal haditha, kata al-Imam Syafi'i. Dan siapa saja yang mengetahui hadis, ya, qawiyat hujjatuhu, akan kuat hujjahnya. Nah, ini menjadi dorongan kalimat Al-Imam Syafi'i di sini agar kita mempelajari hadis juga dan juga mempelajari rangkaian ilmu di belakang ilmu hadis, yaitu apa? Ilmu mustalah hadis. Berikutnya ini yang berkaitan erat dengan pelajaran yang kita lakukan saat ini, teman-teman, yaitu mempelajari bahasa Arab. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, "Wa man nazara fin nahwi wa man nazara fin nahwi raqqa tab'uhu." Masya Allah. Ya. Siapapun yang berkecimpung di dalam ilmu nahwu, raqqa tab'uhu, maka hasilnya akan terlihat dari parangainya yang lembut. Nah, ini kami mengamati banyaknya perkara-perkara, fenomena-fenomena di zaman ini. Para pembelajar bahasa Arab, khususnya ilmu nahwu, sampai dia menghafalkan Imriti, ya, menghafalkan Alfiyah qala Muhammadun wa Abdul Maliki dan seterusnya, ya, ribuan baitnya dihafal dan beberapa mutun-mutun lainnya, bahkan pandai dalam mengi'rab, namun ternyata tidak mendapatkan hasil sebagaimana yang diutarakan oleh Al-Imam Syafi'i tadi. Lisannya, ya, penuh dengan kedustaan. Nah, penuh dengan perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya dikeluarkan oleh seorang pembelajar bahasa. Nah, ya, maka kami melihat diri kami juga di sini sepertinya perlu penunjang ilmu, ya, untuk melembutkan hati, yaitu apa? Ilmu
yang berkaitan dengan nafas jiwa, ya, yang berkaitan dengan jiwa, yaitu ilmu tazkiyatun nafas. Nah, ilmu tazkiyatun nafas, ya, ini muncul dari 3 tingkatan dalam agama Islam, yaitu Islam itu sendiri, yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah ihsan. Nah, Islam nantinya memunculkan ilmu fiqh, ya, iman kaitan dengan i'tiqad, ya, perkara akidah, dan ihsan nanti berkaitan dengan nafas, ilmunya nanti ada tazkiyatun nafas. Nah, tazkiyatun nafas ini memiliki muradif, sinonim nanti, ya, ada dinamakan ilmu suluk. Ada yang mengatakan juga ilmu tasawuf. Baik, teman-teman. Ketiga nama tersebut, ya, berakhiran kepada satu puncak yang sama, yaitu bagaimana nanti ilmu ini bisa membersihkan jiwa si pembelajarnya menjadi pribadi yang lebih baik, tunduk pada hukum-hukum syariat. Nah, Al-Imam Syafi'i menutup perkataannya dengan perkataan yang sangat indah, ya. Setelah memotivasi para pembelajar bahasa Arab untuk melembutkan hatinya, melembutkan perangainya, melembutkan jiwanya, beliau katakan yang berkaitan dengan jiwa. Wa man lam yasun nafsahu, ya, wa man lam yasun, pakai shad dari kata sona yasunu, menjaga. Nah, ya. Wa man lam yasun nafsahu lam yasunhu al-ilmu. Masya Allah. Siapa saja yang tidak menjaga nafsunya, nah, maka ilmu tidak akan bermanfaat baginya. Nah, ini, ya. Tamam. Masya Allah. Ya. Baik. Alhamdulillah, kita saat ini tentunya bertepatan dengan momen yang luar biasa, yaitu di awal bulan Zulhijjah ini, ya. Nah, bahwasanya kalau kita ketahui di antara keutamaan bulan Zulhijjah, ini adalah bulan yang memiliki sejumlah keutamaan, di antaranya amal saleh yang kita lakukan akan dilipat gandakan. Nah, ya. Dan begitu pun sebaliknya, ketika kita melakukan amal keburukan, maka juga akan dilipat gandakan dosanya. Maka dikatakan oleh untayan nasihat guru kami Al-Ustaz Nur Fajri Ramadan hafidhallah taala, beliau pernah memotivasi untuk apa? Taubat, ya. Jadikan bulan Zulhijjah ini momen untuk kita kembali kepada Allah, taubat nasuha. Nah, ya. Dan kita tahu di antara keutamaannya adalah ayat yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Al-Maidah ayat 3, ya. Ini turun di bulan Zulhijjah saat haji wada di hari Arafah. Nah, ini menurut para mufassir, ulama ahli tafsir. Nah, yaitu apa? Disempurnakannya Islam terjadi pada bulan Zulhijjah, ditandai dengan ayat tersebut yang turun. Nah, ya. Barakallahu fiik. Baik, teman-teman semua, kita masuk pada pertemuan pertama membahas kitab Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafas. Kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizallahu taala, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Nah, yang di poster itu covernya coklat, ya, itu terbitan pertama.
Nah, ini kita pakai yang kedua yang terbaru karena sependek pengetahuan kami belum menemukan yang setelah ini. Ini dicetak ya pada tahun 2021 dan kita sekarang berada di tahun 2024 ya. Hijriyahnya tahun 1445, kalau 2021 berarti 1442 Hijriyah. Nah, kita gunakan yang terbaru ya. Baik teman-teman, man yurid an yaqra. Mungkin di antara teman-teman ada yang ingin membaca. Kami perkenankan. Tafadhol. Siapa yang mau? Tidak ada. Nah, kalau begitu kami yang membaca. Syekh Abdul Razak membuka risalahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebuah kalimat yang sangat bermanfaat dibaca dalam memulai suatu aktivitas karena kandungannya memberikan keberkahan. Ba di sana itu bermakna isti'anah. Jadi ketika dikatakan Bismillahirrahmanirrahim sebelum melakukan aktivitas apapun, maknanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertabaruk dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik. Muqaddimah ini adalah sebuah pengantar dari buku beliau. Beliau berkata, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya, dan salawat serta salam ini terlimpah curah kepada nabi yang paling mulia, wa khatamil mursalin, dan rasul penutup para rasul. Nah, siapa? Yaitu Nabi Yina, Nabi kita, wa qudwatina, teladan kita, wa qurrati a'yunina, dan penyejuk mata kita. Nah, siapa beliau? Yaitu Muhammad ibni Abdullah Al-Hadi Al-Amin. Nah, yaitu Muhammad, ya, anak laki-lakinya Abdullah Al-Hadi, ya, orang yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan petunjuk kepada para hamba Allah sekaligus nanti menjadi apa? Umat Nabi Muhammad SAW. Oke, Rasulullah ya, rahmatan lil alamin. Ya, naam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Naam. Dan juga kepada para keluarganya, wasahbihi, dan para sahabatnya, ajma'in, seluruhnya. Wa man saru ala hadiyihim, dan juga kepada orang yang senantiasa sara yasiru, berjalan. Naam, ala hadiyihim, di atas ya junjungan petunjuk yang telah ditorehkan oleh mereka para generasi terbaik, yaitu generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in, sebagaimana sabda Rasulullah, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum ila yaumiddin, di sini. Nah, sampai hari kiamat nanti. Amma ba'd, adapun setelahnya, beliau mengatakan ya, fan nafsul lati, maka jiwa itu, allati baina jambail insani. Naam. Jan baini harusnya kan nunnya dihilangkan karena dia menjadi mudhof. Ini kan isim musanna. Ketika jer, posisinya janbai menjadi apa? Mudhof ilaih. Terletak setelah baina, baina dzaraf. Maka jiwa ya, yang dia itu apa? Berada di antara dua sisi manusia. Nah, ya. Amruha azimun. Amruha azimun. Perkara jiwa itu merupakan perkara yang besar.
Azimun besar. Fasya'nuhu kabirun. Ya. Dan permasalahan jiwa itu adalah permasalahan yang besar. Naam. Azim itu agung. Kabir itu besar. Naam. Faqad aqsamallahu azza wa jalla. Maka sungguh qad masuk ke fi'il madi. Ini aqsama ini fi'il madi. Fi'lun madin mabniun 'alal fathi. Qadnya di situ adalah harfu tahqiqin. Naam. Karena dia masuk kepada fi'il madi. Allahu itu lafzul jalalah fa'ilun marfu'un wa alamatur rafihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih. Ya, fa'il untuk aqsama. Sungguh Allah tabaraka wa taala bersumpah fi surat syams. Ya, bersumpah di dalam surat asy-syams. Nah, ala nafs, ya, atas jiwa al-muflihah, jiwa yang beruntung, wa ghairil muflihah, dan jiwa yang tidak beruntung. Ya. Bi'adadin, dengan sejumlah, min makhlukatihi, dari makhluk-makhluknya, al-kibari, yang besar, ad-dalati, yang menunjukkan, ala azamatihi, atas keagungannya Allah tabaraka wa ta'ala. Faqala ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasyamsi wa duhaha, Allah bersumpah, ya, demi matahari, ya kan, wa duhaha, wal qamari idza talaha, di surah asy-syams. Dan juga Allah bersumpah dengan bulan. Nah, ini kan makhluk yang besar untuk menunjukkan apa? Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wan nahari idza jallaha, waktu siang. Wal laili, waktu malam. Was samai wa ma banaha, dan juga langit. Wal ardi, bumi. Kemudian wa nafsi wa ma sawwaha. Nah, fa'alhamaha, nah di sini syahid kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, itu mengkaruniai jiwa tersebut, haknya kembali kepada nafas. Nafas itu masuk ke dalam kategori mu'anas, apa? Mu'anas apa nih? Majazi. Nah, ya, yang maknawi, gitu ya. Kenapa dikatakan maknawi bukan lafzi? Karena tidak ada tak marbutoh di akhirnya, ya. Nah, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa tersebut. Nah, ini isyarat, ya. Mengapa ada disiplin ilmu tazkiyatun nafas? Isyaratnya dari sini agar kita menjadi orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung itu? Sebagaimana dikatakan oleh Allah, orang yang selalu menyucikan jiwanya. Karena jiwa ini, ya, jiwa ini, nah, di surat Yusuf ayat 53, nah, jiwa bahasa Arabnya nafas. Nah, bahwasanya dikatakan di sana la amaratun innan nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya tabiat asal dari jiwa itu apa? Menyeru kepada keburukan. Meskipun di sana ada istisna, pengecualian kan di surat Yusuf ayat 53, ya, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang mendapatkan bimbingan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika nafsu telah mendapatkan bimbingan dan rahmat dari Allah, maka nafsu tersebut akan menuntun dan mendukung jiwa atau orang si pemiliknya itu kepada takwa. Ya. Maka bagaimana cara kita agar mendapatkan bimbingan nafsu kita, jiwa kita menjadi jiwa yang baik? Ya. Di surah yang kedua ayat 257 Allah tabaraka wa taala jelaskan dan sampaikan, ya. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Nah, Allah itu adalah sebaik-baiknya penolong bagi orang-orang yang beriman. Ya.
Dan dialah yang telah mengeluarkan mereka, yang akan mengeluarkan mereka minaz zulumat, dari apa, berbagai kegelapan, ilan nuri, menuju cahaya yang satu, itu cahaya keimanan. Nah, maka di situ waqad khaba man dassaha, sungguh merugi orang yang apa, mengotorinya. Ya, mengotori jiwa tersebut. Nah, jadi jiwa itu telah diilhamkan oleh Allah dua sifat, teman-teman, yaitu sifat fujur dan sifat takwa. Apa alasan Allah tabaraka wa taala ya meletakkan sifat fujur ini? Nah, ya. Jadi di dalam nafas, di dalam jiwa kita, ya, di dalam jiwa kita ini terdapat dua sifat. Nah, ya, terdapat dua sifat. Kita buat di sini apa? An-nafsu. Yang pertama ada fujur. Nah, yang kedua ada takwa. Nah, fujur ini ya merupakan apa? Lawan. Lawan untuk takwa. Sedangkan iman, takwa ini adalah iman. Nah, jadi fujur Allah berikan di dalam diri manusia itu sebagai katalis, ya teman-teman yang belajar fisika itu. Nah, sebagai katalis yaitu apa? Energi negatif yang fungsinya untuk mendorong atau menguatkan energi positif. Begitu. Jadi ketika ada lawannya, nah, berarti ada persaingan di sana untuk mensupport takwa agar bisa lebih tinggi dan nanti mendominasi apa? Diri si pemiliknya. Nah, bisa menguasai nafas tersebut, takwanya. Maka inilah fungsi ya fujur di dalam jiwa. Jangan sampai kita zolim. Zolim itu kan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kalau teman-teman lihat di kamus bahasa, paling mudahnya kalau punya kamus ma'ani elektronik, nah teman-teman bisa cari di situ. Zolama, yazlimu, taib. Oh, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Iya, fujurnya tidak pada tempatnya dia ditempatkan. Akhirnya apa? Seringkali jiwa mendominasi, seringkali jiwa itu didominasi oleh apa? Sifat fujur, maka melahirkan perbuatan-perbuatan maksiat. Dan dari perilaku maksiat tadi menjadikan pelakunya sebagai ahli maksiat. Makanya Allah tabaraka wa taala berfirman, innal fujjara lafi jahim wa innal abrara lafi naim. Abror, ya. Orang yang bertakwa itu abror. Lawannya, lawan dari fajir. Fujar itu kan bentuk ininya, palingnya. Nah, yang namanya takwa, baik. Kita masuk ke sini, fokus takwa. Yang namanya takwa ini muncul ya, muncul melalui amal soleh. Nah, muncul melalui amal soleh yang didasari dengan keimanan. Maka kita jelaskan takwa itu apa? Akumulasi. Nah, akumulasi dari iman dan amal soleh. Ya, akumulasi dari iman dan amal soleh. Kita lihat ya di dalam Al-Qur'anul Karim, surat yang kedua Al-Baqarah, ayat kedua, ketiga, ya, keempat. Kata Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fi", kan? Nah, demikianlah ini Al-Qur'an, kitab yang la raiba, tidak ada keraguan. Bahkan nggak ada sedikit pun celah untuk diingkari. Jadi raib ini maknanya lebih tinggi daripada syak, ya, walaupun secara bahasa Indonesia sama-sama keraguan. Baik.
Kalau raib ini kan keraguan disertai pengingkaran. Kalau syak, keraguan aja tanpa disertai pengingkaran. Makanya Allah katakan la raiba. Nah, ya. La raiba. Karena kan di ayat 23-nya surat Al-Baqarah Allah mengulang kata raib ini lagi kan. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Coba datangkan satu surat. Karena kan Al-Qur'an turun ini diingkari oleh para pujangga-pujangga, para penyair-penyair jahiliyah. Baik. Nah, di situ dikatakan Al-Qur'an ini adalah hudan lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Maka menjadi pertanyaan bagi kita, siapa orang yang bertakwa itu? Apakah kita bisa masuk ke dalam bagiannya dan mendapatkan predikat takwa? Nah, maka dijelaskan langsung oleh Allah Tabaraka wa taala di ayat berikutnya, ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman, iman di dalam hati yang kuat, ya, membenarkan segala hal yang datang dari Allah maupun Rasulnya, sekalipun sifatnya gaib. Baik, ya. Dan memang demikian. Wa yuqimunas shalah. Ini apa? Amal saleh. Baik. Jadi iman dan amal saleh itu di dalam Al-Qur'an di banyak ayat selalu apa? Disandingkan. Tidak terpisahkan. Ini membantah kelompok sesat Murji'ah, teman-teman semua. Ya. Salah satu firqah yang memisahkan antara apa? Amal saleh dan juga iman yang ada di dalam hati. Baik. Nah, maka oleh sebab itu segala hal yang terpancar dari luar diri manusia, ya, itu nyatanya apa? Nah, ada kesesuaian dengan apa yang ada di dalam dirinya. Baik. Kalau di dalam dirinya itu baik, insya Allah yang keluar akan baik. Ini kan sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, teman-teman. Ya, Inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya dalam jasad itu ada segumpal daging. Ya kan? Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau baik segumpal daging itu maka jasad akan baik. Nah, perilakunya baik. Nah, idza fasadat kalau rusak itu segumpal daging, ya fasadal jasadu kulluh. Maka seluruh jasad ini akan rusak. Perilakunya jelek. Begitu teman-teman. Ala wahiyya al-qalbu. Katakanlah, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hati ini kaitan dengan iman dan juga kaitan dengan nafsu. Barakallahu fiik. Jadi iman selalu disandingkan dengan takwa dan isinya berupa amalan. Jadi amalan itu adalah pembuktian iman. Lihat tadi, ya. Amal soleh itu diletakkan setelah menjelaskan iman. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian wa yuqimunas shalah. Langsung tuh amal soleh yang disebutkan adalah apa? Salat. Jadi salat ini menjadi tanda iman pertama setelah tauhid, teman-teman semua. Ya. Ya. Salat menjadi tanda keimanan pertama setelah tauhid, surat Thaha ayat 14, ya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Nah, ini kan tauhid nih, fa'budni. Maka ya beribadahlah kepadaku wa aqimis sholata li zikri. Dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Salat disebut dengan zikr juga, teman-teman semua. Baik. Kita lanjut. Qauluhu, berkata firman Allah Subhanahu wa taala, ya, qad aflaha man zakkaha. Ya, sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa. Ini adalah asluz zakah, ya. Asas dari apa? Penyucian. Hiya, nah, maknanya apa? Maknanya adalah az-ziyadah. Maknanya adalah az-ziyadah. Ya, fil khair. Yaitu apa? Bertambahnya kebaikan. Nah, wal muradu bil ayah. Dan yang dimaksud dari ayat di sana, ya, qad aflaha man zakkaha. Naam, Masya Allah, di sini lihat baik-baik. Anna man sa'a, sesungguhnya orang yang senantiasa berusaha, mannya siapapun lah orangnya, naam, yang berusaha senantiasa fi tazkiyati nafsihi, untuk membersihkan jiwanya, wa islahiha, dan memperbaiki jiwanya, naam, wa sumuwiha, dan memuliakan jiwanya, bil istikthari minat ta'at, dengan memperbanyak, ya, di antaranya dengan ketaatan, wal khairat, melakukan kebaikan. Ini kan amal soleh ini teman-teman semua. Taat, khairat, amal soleh. Ya, sebagaimana tadi saya katakan,
Amal soleh itu adalah pembuktian iman sekaligus apa? Support nih, ya, penyokong agar iman semakin kuat. Bagaimana bisa dipisahkan? Ya, kalau iman saja diyakini dalam hati tanpa ada amal soleh, palsu imannya. Gitu. Dia mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, tapi dia tidak mau mematuhi apa? Peraturan Allah. Makanya dikatakan juga oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib terkait makna takwa apa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, yaitu melaksanakan seluruh perintah Allah tabaraka wa taala. Naam. Dan wajtinabu nawahi, berusaha senantiasa menjauhi segala larangan-larangan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena manusia dia menjauhi larangan Allah. Harus karena Allah. Baik. Nah, di sini kan dikatakan apa? Wal ibtiadi anis syurur, dan dia berusaha menjauh dari keburukan-keburukan, wasayyiat, dan kejelekan-kejelekan, dan inilah ya titik tujuannya. Tahaqqaqa falahuhu. Yaitu akan terrealisasi falahuhu, keberuntungannya. Ya, keberuntungannya, kemenangannya. Nah, qad aflahal mu'minun, dan inilah ciri orang yang beriman, yaitu orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Salat yang disebutkan di surat Al-Mu'minun ayat kedua, teman-teman. Jadi ayatnya terkorelasi semuanya. Bahkan itu menjadi kurikulum kehidupan seharusnya bagi kita. Kalau kita lihat ayat awal-awal ayat dari surah Al-Mu'minun, itu kurikulumnya ahli surga tuh. Ya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang khusyuk salatnya. Nah, orang kalau salatnya khusyuk akan mendapatkan apa? Penjagaan dari Allah, dan dia akan apa? Menjauh dari perbuatan-perbuatan fahish dan mungkar. Dan Allah sebutkan juga di surah Al-Ankabut kan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah pelakunya dari perbuatan fahish. Fahish inilah yang nanti kaitan dengan nafsu, syahwat. Mungkar pun juga sama, lahir dari hawa nafsu, walaupun tidak secara langsung itu. Baik. Nah, jadi khusyuk di dalam sholat ini intinya. Makanya kadang-kala kita melihat ada STMJ itu. Orang yang STMJ, sholat terus maksiat jalan. Nah, bahkan sekarang labelnya udah dengan label-label kajian. Bahkan mengatasnamakan, wah, kajian ini, kajian itu. Baik, ya. Nah, namun dia bermaksiat dengan bangganya menggunakan pakaian istri Rasulullah. Begitu. Yang laki-lakinya pun juga dengan bangganya dia mengenakan identitas Rasulullah yang tidak perlu kami sebutkan. Nah, dan ini yang terjadi. Bahkan di dalam isi kepalanya ada ayat-ayat Al-Quran yang dihafalkan oleh mereka. Saya katakan diisi kepalanya, bukan diisi hatinya. Karena kalau hafalan Quran turun di hati, nah, akan terjaga dia dari perilaku menyimpang. Nah, nah ini pentingnya kita mempelajari ilmu ini agar bisa menjadi orang yang beradab dan berakhlak. Gitu. Wa qauluhu azza wa jalla, dan firman Allah tabaraka wa taala. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Ini penting sekali, adalah aslut tadziyah. Ini kebalikannya berarti ya, huwa al-ikhfa, samar. Tadziyah kan naam, kotor. Nah, dia adalah ikhfa, samar. Naam, ya. Fal'asi, nah ini asi adalah orang yang bermaksiat. Nah, fal'asi qad akhfa nafsahu. Nah, orang yang bermaksiat itu adalah orang yang telah menyembunyikan ya jiwanya al-karimah yang mulia bi fi'lil atham. Masya Allah. Kenapa dikatakan jiwa itu mulia? Ya. Nah, ini karena memang asal penciptaannya demikian. Tapi dia malah apa? Zalim. Menempatkan sifat fujur itu tidak pada tempatnya. Akhirnya terbelenggulah jiwanya itu dengan apa? Sifat fujur. Masuk setan di sana di dalamnya. Ya. Nah. Baik. Ya.
Dengan apa? Melakukan asami, perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Wa tomaroha bizzadail. Birrodhail. Wa tomaroha. Dan dia pun menutupi jiwanya, tomaro, ya, menutupi jiwanya, haknya kembali kepada nafas. Birrodhail. Dengan apa? Perbuatan-perbuatan hina, perbuatan-perbuatan rendah. Itu. Wal khosais. Nah, ini kehinaan. Ya kan? Kemudian wa qama'aha. Qama'aha ini fi'lun madin mabni al fathhi, ya kan? Dan dia pun apa? Menghancurkan jiwanya, wa ahlakaha, dan juga membinasakan jiwanya bi fi'lil uyub, dengan melakukan perbuatan-perbuatan aib. Ya, banyak sekali yang berbuat maksiat. Maksiat kan aib. Bahkan terang-terangan dibuka, orang-orang mengetahui. Ya, ketika dibicarakan keburukannya playing victim, begitu. Ya. Dia nggak belajar agama, padahal dia bilang saya belajar agama gini gini gini, nggak tuntas. Ya, coba bukalah hadis Nabi. Ya, dikatakan ada nanti kelompok orang yang dosanya tak diampuni karena ini orang yang melakukan dosa terang-terangan. Disebut dengan apa? Mujahir. Ya, disebut dengan apa? Mujahir. Nah, dan Al-Imam Nawawi rahimahullah taala menegaskan, bahkan jauh sebelum itu, yaitu Imam Hasan Al-Basri membolehkan untuk membicarakan keburukan orang ini. Ya, untuk membicarakan apa? Keburukan tersebut agar dia jerah. Nah, ya, agar dia jerah. Bahkan Syekh Labib Najib hafizallahu taala pernah mengatakan ketika beliau ditanya di status Facebooknya itu, "Alaisa al-mujahir la gibata lahu ya Sayyidana." Kemudian Syekh Labib menjawab, ya, "Al-mujahiru bil fiski la gibata lahu fima yujahiru bihi faqat, wala yajuzu dzikruhu bi ghairi dzalik." Nah, kata beliau, membicarakan keburukan orang yang menampakkan kefasikan itu enggak ada gibah padanya. Nah, namun apa? Fima yujahiru bihi faqat. Yang dibicarakan keburukan yang ditampakkan dia saja. Kalau ada keburukan yang tidak dia tampakkan, ya tidak kita naikkan ke dalam permukaan. Kita tidak bicarakan demikian. Nah, ya. Bahkan Syekh bin Bas rahimahullah taala pun juga demikian. Fi hukmi gibatil mujahir bil ma'siyah. Nah, beliau membolehkan, ya. Beliau membolehkan. Ya, kata beliau apa? Man azhara al-ma'asi, ya, al-ma'asiyah la gibata lahu. Kata Syekh bin Bas dalam fatwanya. Nah, ini perhatikan. Jangan sampai jiwa kita terkotori dengan hal-hal yang bisa merendahkan jiwa kita. Nah, ya. Akhirnya ketika dia telah mengotori dengan melakukan berbagai perilaku menyimpang, hatta sarat nafsan dzani'atan. Jadilah jiwa tersebut jiwa yang apa? Dzani'atan. Nah, jiwa yang hina, dani'atan afwan. Dani'atan, hina. Kemudian wadi'atan, kotor, ya. Munhatotan, rendah. Wastahaqqat bidzalika, ya, dan jiwanya itu berhak mendapatkan apa, ya, yaitu al khaybah, kegagalan, wal khusran, kerugian yang besar, wal iyadzubillah, dan kita berlindung kepada Allah tabaraka wa taala. Baik, kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi pekan depan, besok libur afwan. Nah, majelis ini kita laksanakan rutin setiap hari Sabtu dan juga Ahad, ya. Dan targetnya yaitu bulan ini atau pertengahan bulan Juli khatam, ya. Dan kita akan masuk ke kitab-kitab rokoik lainnya. Nah, entah itu ada dawa untuk meneruskan pembahasan dari kitab ini, atau kita mulai dari mukhtasarnya, ya. Nah, atau ke kitab lainnya.
Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullahu khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Wa iyyakum jami'an.